pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan kita mengucap syukur pada Tuhan di mana kita masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita pujikan pujian pertama, Anugerah yang Terindah. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap langkahku, dalam setiap jalanku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau
Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus, Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Engkau yang termanis ya Tuhan, yang boleh kami rasakan setiap hari ya Tuhan Yesus. Anugerah yang terindah, yaitu keselamatan yang sudah Engkau berikan pada kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, hanya Engkau lah Tuhan yang boleh kami andalkan Tuhan, terlebih pada akhir zaman ini Tuhan. Biarlah kami tetap teguh dengan iman kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita pujikan pujian berikutnya, hidupmu berharga bagi Allah. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk
Haleluya, puji Tuhan. Mari kita pujikan pujian berikutnya. Walau seribu rebah ada di sisi kita. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu
selama hidup kami Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap setia untuk mengikut Engkau ya Tuhan Yesus. Sampai Engkau datang kembali untuk menjemput kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang dinaikkan Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, boleh menjadi berkat buat kami semua Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap setia ya Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh menyelidiki setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan sama-sama kita mau mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat memberikan atau menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini saya akan memberikan judul yaitu hidup yang diperkenan oleh Allah. Bagaimana sih kita bisa hidup ataukah kita ini selama hidup ini bagaimana kita bisa berkenan di hadapan oleh Tuhan gitu. Nah, di sini saya akan mengambil beberapa contoh yang ada di Alkitab. Yang pertama adalah saya ingin melihat dari kehidupan Ayub. Pada Ayub pasal yang pertama dan ayat yang pertama dikatakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Di sini dikatakan bahwa Ayub adalah orang yang saleh, kedua adalah jujur, tiga dia takut akan Allah, dan yang keempat dia menjauhi kejahatan. Nah, di sini kalau kita bisa mengatakan bahwa yang dituliskan pada Ayub pasal yang pertama dan ayat yang pertama ini merupakan adalah gaya hidup Ayub, cara hidupnya Ayub, seorang Ayub. Nah, dikatakan yang pertama adalah orang itu saleh. Ayub itu saleh. Saleh itu di dalam bahasa aslinya
dikatakan tam, yaitu bisa memiliki arti sempurna atau secara moral dia tidak bersalah, atau dia bisa dikatakan sebagai orang yang memiliki integritas. Jadi orang ini benar-benar bagus gitu. Yang kedua adalah asyar, atau kalau di dalam kitab terjemahan baru disebutnya sebagai orang yang jujur. Tetapi di dalam bahasa asli ditulisnya sebagai asyar, yang berarti adalah bahwa dia itu orang yang jalannya lurus gitu, orang yang benar gitu. Jadi dia bukanlah orang yang berjalannya yang menggok kanan menggok kiri, tetapi dia jalannya lurus gitu, hidupnya lurus. Lalu yang berikutnya adalah dikatakan sebagai bahwa Ayub adalah orang yang takut akan Allah. Dia hidupnya itu takut akan Allah gitu istilahnya. Dan yang keempat adalah dia dikatakan menjauhi kejahatan. Kata menjauhi sebenarnya lebih tepatnya dia sebagai seorang yang menyimpang. Jadi ketika dia melihat ada kejahatan di depan, dia akan menyimpang, dia akan berpaling. Atau mungkin bahasa lebih ekstrimnya dia murtad. Dia tidak mau dengan kejahatan sama sekali. Ini adalah gaya hidup seorang Ayub. Dan gaya hidup ini tentu kalau misalnya saya bercerita tentang diri saya, pasti orang lain ada yang percaya, ada juga yang tidak percaya. Tetapi yang menarik adalah bahwa gaya hidup seorang Ayub ini dikonfirmasi oleh Allah itu sendiri. Bahwa dikatakan di dalam ayat yang ke-8 dikatakan bahwa di ayat yang ke-8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, Tuhan sendiri mengkonfirmasi ketika saat itu ada anak-anak Tuhan yang datang ke hadirat Tuhan, lalu juga ada iblis juga datang, dan Tuhan ngomong kepada iblis tersebut, kamu lihat hambaku Ayub bagaimana dia hidup gitu. Jadi bahwa cara hidupnya Ayub ini dikonfirmasi oleh Allah bahwa benaran bahwa Ayub ini adalah seorang yang hidupnya benar-benar dia hidupnya saleh, hidupnya takut akan Allah, dia menjauhi kejahatan, dia juga dikatakan sebagai orang yang jujur juga. Nah, dia ini menjauhi kejahatan. Kalau dibilang menjauhi kejahatan, apa sih buktinya bahwa Ayub menjauhi kejahatan? Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-5 dikatakan bahwa setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Jadi Ayub ini dia tidak mau sampai ada satu titik pun di dalam bagian hidupnya, di dalam hidupnya itu dia sampai jahat gitu, sampai ada kejahatan yang timbul di dalam kehidupannya dia. Jadi bahkan ketika anak-anaknya berpesta, dia setelah berpesta anak-anaknya dipanggil, lalu yuk mari kita sama-sama menguduskan hidup kita mau datang ke Tuhan. Dan dia meng-cross check akan hidupnya, akan hidup anak-anaknya, akan keluarganya. Jadi dia bahkan jangan sampai ada kejahatan yang ada juga di dalam keluarganya, bukan hanya di dalam kehidupannya, tetapi di dalam keluarganya juga dia tidak mau ada satupun kejahatan. Nah, di sini kita kembali lagi bahwa tentang konfirmasi Tuhan. Di sini kita akan melihat bahwa ada beberapa hal yang saya telah tulis di dalam layar Bapak Ibu. Di sini dikatakan adalah, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Di sini Tuhan sendiri juga memberitahukan kepada iblis bahwa dikatakan tiada seorang pun di bumi yang seperti dia. Tuhan, kalau kita bisa melihat bahwa apa yang Tuhan katakan kepada iblis, Tuhan sepertinya bangga kepada Ayub. Dia bangga, bahkan dia mengatakan itu secara terang-terangan bahwa iblis, gak ada loh seorang pun di bumi yang kayak Ayub, kayak Ayub. Dia bagaimana dia hidupnya itu
saleh, dia hidupnya jujur, dia hidupnya takut akan Allah, dan dia juga tidak mau ada satupun kejahatan yang ada pada dirinya. Tidak mau ada suatu kejahatan apapun di dalam dirinya. Bukankah itu luar biasa bagaimana lifestyle atau gaya hidupnya Ayub ini, bahkan Tuhan juga bangga gitu. Bahkan dia seolah-olah kayak Tuhan ini membanggakan akan hambanya, yaitu Ayub itu, kepada iblis gitu istilahnya. Nah, kalau kita tahu di cerita-cerita selanjutnya bahwa iblis ini mengatakan bahwa ya terang saja Ayub ini hidupnya seperti itu karena Tuhan menjagai Ayub gitu. Bahkan dikatakan seperti itu, dan kita akan melihat bagaimana seorang Ayub ini merespon atau bagaimana seorang Ayub ini menanggapi ketika ada masalah datang. Yaitu di dalam ayat yang ke-21 sampai ke-22. Ayat yang ke-21 dikatakan, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Di sini kita kalau membaca di pasal yang pertama secara full bahwa Tuhan mengizinkan iblis untuk mengetes atau mencobai Ayub melalui dengan hartanya yang dia punya, dengan apa yang dia punya dihabiskan. Dan memang ini jujur ini adalah suatu hal yang berat bagi Ayub ketika dia mendengar hartanya habis, bahkan anak-anaknya pun semuanya mati. Dia bersedih gitu istilahnya, dia bersedih. Bagaimana kita bisa tahu Ayub ini bersedih gitu istilahnya? Dikatakan di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ini adalah gaya mungkin budaya orang itu ketika dia bersedih, dia merobek bajunya, lalu dia duduk di tanah gitu, duduk di tanah gitu. Dan kita bisa melihat bahwa ketika sahabat-sahabat Ayub datang, ketika di dalam ada masalah yang kedua, ketika ada ujian yang kedua yang dimana Ayub sampai mengalami sakit yang sangat berat banget, dan ketika sahabat-sahabatnya datang, bahkan sahabat-sahabatnya pun juga mengoyak gitu. Bagaimana dia juga ikut turut merasakan, ikut turut berpartisipasi, ikut turut berbela-sungkawa kepada Ayub gitu istilahnya. Bagaimana dia menerima suatu ujian yang bagi sahabat-sahabatnya ini wow gitu, sangat-sangat luar biasa gitu, sangat-sangat dahsyat gitu istilahnya. Dan lihatlah respon Ayub bahwa apa yang dikatakan bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tentu respon ini bukanlah respon yang biasa Bapak Ibu. Tetapi ini adalah respon yang memang timbul keluar dari dalam hati. Dari dalam hati. Berarti artinya apa? Bahwa di dalam hati Ayub tidak ada satupun kata-kata atau suatu pun yang bisa dikatakan yang jahat gitu istilahnya. Jadi kan kalau kita bisa melihat bahwa ada beberapa orang di luar sana itu mulutnya manis. Dia bisa mengeluarkan kata-kata yang indah, kata-kata yang bagus, kata-kata yang mungkin kalau orang lain melihat, orang lain mendengar tuh, wow, wih keren banget ya kata-katamu. Mungkin ketika dia menyembah Tuhan, mungkin dia mengeluarkan kata-kata yang bagus. Tetapi Bapak Ibu, ketika masalah datang dan apa yang keluar respon secara spontan dari orang itu, itulah apa yang keluar dari dalam hatinya Bapak Ibu. Dan kita bisa melihat apa yang ada di dalam hatinya Ayub. Dia mengatakan bahwa Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu respon yang bagi saya bukan hanya itu sebagai suatu kata-kata yang dirangkai oleh Ayub. Wah, aku pengen ngomong seperti ini deh. Enggak Bapak Ibu. Tetapi itu suatu spontanitas dari dalam Ayub yang keluar memang dari dalam hatinya. Dia mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini bahkan ini dibutuhkan suatu proses yang mungkin cukup lama bagi Ayub agar hatinya benar-benar bersih, benar-benar tidak ada satupun yang jahat gitu. Bahkan dikatakan bahwa
dikatakan bahwa dalam kesemuanya itu Ayub, di dalam ayat yang ke-22 dikatakan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan take a charge. Dia tidak menuntut Allah gitu, bahwa dia tidak hanya berbuat dosa dan dia juga tidak menuntut Allah bahwa Allah itu berbuat yang kurang patut kepada dia gitu. Dan ini wow, luar biasa Bapak Ibu, bagaimana hidupnya itu benar-benar benar-benar salah gitu kalau bisa saya lihat, bahkan sampai ke dalam hatinya Bapak Ibu. Sekali lagi seperti yang saya katakan, kalau Bapak Ibu ingin melihat bagaimana isi hati seseorang ketika orang itu terkena masalah atau terkena suatu ujian, terkena suatu cobaan, apa yang kata-kata yang keluar dari dalam hatinya yang secara spontanitas ya keluar, maka itu adalah apa yang ada di dalam hatinya Bapak Ibu. Maka di dalam ayat yang ke-21 dan ke-22 saya bisa menyimpulkan bahwa beresponlah dengan benar ketika masalah sedang menghantam Anda. Kita harus memiliki respon yang benar Bapak Ibu. Ketika ada masalah datang, ketika ada ujian datang, ketika ada sesuatu yang tidak mengenakkan datang ke dalam hidup kita, kita harus bisa berespon dengan benar yang keluar dari dalam hati, bukan yang cuman hanya kata-kata manis saja yang keluar dari dalam mulut saja. Dan di ayat yang di pasal yang kedua, ayat yang ketiga dikatakan firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Tuhan sendiri sekali lagi mengkonfirmasi apa yang diperbuat oleh Ayub. Bahkan Tuhan sendiri di dalam ayat ini, bahkan dia bangga sekali dengan Ayub. Bahkan mengatakan, engkau melihatkan iblis bahwa Ayub tetap setia, tetap hidupnya saleh, tetap dia takut akan Tuhan, dia tetap menjauhi kejahatan. Meskipun sekalipun engkau menyuruh aku untuk melawan dia dan mencelakakannya. Sekali lagi Tuhan sendiri mengkonfirmasi bagaimana Ayub ini hidup Bapak Ibu. Bahkan bagaimana Ayub ini tetap berpegang teguh terhadap apa yang dia ada gitu. Bagaimana dia mempertahankan akan kesalehannya, akan kekudusannya, bagaimana dia hidup. Dan ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Dikatakan bahwa ia tetap tekun dalam kesalehannya. Tekun di sini kalau apabila saya melihat di dalam teks aslinya dikatakan sebagai kata casak gitu istilah. Casak yang artinya dia berpegang teguh atau kokoh. Jadi ketika masalah datang dia tetap berpegang teguh, dia tetap kokoh akan kesalahan. Jadi dia, atau bisa dibilang integritasnya, dia tetap tidak mau goyang gitu istilah. Dia bahkan punya kokoh seperti batu penjuru yang ketika ditempa air, ditempa ombak, ditempa badai, dia tetap kokoh Bapak Ibu. Bagaimana dia bukan hanya tetap tekun, tapi dia juga sangat kokoh di dalam menghadapi masalah yang menghantamnya. Lalu yang berikutnya, ketika Tuhan merespon seperti itu, di ayat selanjutnya dikatakan bahwa iblis juga mengatakan bahwa untuk mengetesnya lagi gitu dengan cara memberikan penyakit gitu, memberikan penyakit akan di dalam tubuhnya gitu. Dan ketika penyakit itu datang, kita bisa melihat bahwa di sini ada dua buah respon Bapak Ibu. Respon pertama adalah respon dari istri Ayub, dan respon kedua adalah bagaimana Ayub merespon akan apa yang benar-benar menyerang langsung ke dalam fisiknya, ke dalam tubuhnya Bapak Ibu. Di sini dikatakan bahwa di dalam ayat yang ke-9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allah dan matilah. Di sini istri Ayub melihat bahwa suaminya kok sampai seperti kok
mengapa kok dia merasakan kayak, mengapa kok aku bisa hidup seperti ini? Aku yang dulunya mungkin kaya, punya banyak harta, anakku oke, punya anak, tiba-tiba dalam satu waktu habis semua, anaknya mati, hartanya habis. Terus berikutnya adalah suaminya kena penyakit yang parah seperti itu, sampai kayak istri Ayub ini tidak tahan gitu, dan dia mengatakan, apakah engkau masih berpegang teguh terhadap kesalehanmu, terhadap apa yang engkau percaya, apa akan integritasmu, Ayub gitu. Dia mengatakan bahwa apakah engkau masih mau berpegang teguh? Kau mengalami banyak hal seperti ini. Bahkan dia menganjurkan bahwa kamu kutukilah lalu mati, lalu meninggal, lalu mati pada Ayub. Dan di sini kita bisa melihat bahwa bagaimana respon Ayub adalah respon justru memarahi istrinya. Dia mengatakan bahwa apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dia mengatakan bahwa apakah kami hanya mau menerima sesuatu yang baik, sedangkan yang sesuatu yang kurang baik kita tidak mau terima, gitu istilahnya. Apalagi dan kesemuanya itu adalah berasal dari Allah, gitu istilahnya. Yang memberikan adalah Allah, gitu. Dan sekali lagi bahwa dikatakan bahwa dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Di sini Bapak Ibu, kita tahu bahwa pada akhirnya bagaimana Ayub itu hidup, bagaimana Ayub itu dipulihkan, bagaimana apa yang dia punya dikembalikan bahkan berlipat-lipat kali ganda, dia punya anak lagi, bagaimana dia kehidupan pada akhirnya. Tetapi Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa dari gaya hidupnya seorang Ayub ini, kita bisa melihat bahwa bagaimana responnya Ayub, gitu istilahnya. Bagaimana responnya Ayub, bagaimana gaya hidupnya seorang Ayub, gitu istilahnya. Bagaimana dia ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi sebuah tantangan, ketika dia menghadapi sebuah ujian, bagaimana dia harus bersikap untuk menghadapi itu, Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya kita akan melihat mengenai tentang Daud, gitu. Daud adalah seorang yang berkenan di hatinya Tuhan. Di dalam 1 Samuel 13 ayat yang ke-14, di dalam 1 Samuel 13 ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Di sini dikatakan di dalam 1 Samuel 13 ayat yang ke-14 adalah bahwa Tuhan telah menunjuk seseorang yang berkenan di hatinya Tuhan. Dan kita tahu bahwa yang menggantikan Saul adalah Daud. Dan di dalam Kisah Para Rasul ke-13 ayat yang ke-12, Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22 dikatakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Di sini dikatakan bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hatinya Tuhan, dan dia juga melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Jadi Daud ini adalah seorang yang ingin melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita akan melihat lebih lanjut bahwa dia ini memiliki kerinduan, Bapak Ibu. Kita akan melihat bagaimana seorang Daud ini dia memiliki kerinduan yang luar biasa akan Tuhan. Bahkan dia tidak segan-segan memberikan segala sesuatu untuk Tuhan. Nah, di dalam 2 Samuel, apa yang terpampang di dalam layar Bapak Ibu Saudara itu ada yang kesalahan, yaitu seharusnya ada 2 Samuel pasal yang ke-6. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 itu adalah perikop tentang proses pemindahan tabut Tuhan. Bagaimana seorang Daud yang dia adalah raja pada saat itu, dan
kalau bisa dikatakan bahwa dia adalah orang nomor satunya pada waktu itu untuk bangsa Israel. Dia tidak malu-malu, dia tidak namanya menjaga wibawanya di depan masyarakat ketika dia melakukan hal itu untuk Tuhan. Jadi dia melakukan karena cintanya kepada Tuhan, bahkan dia rela dalam tanda kutip adalah mempermalukan dirinya di hadapan orang lain. Jadi karena saking dia mencintai Tuhan, dia bahkan rela. Bahkan yang dilakukan Daud adalah dia menari-nari selama proses tabut itu berjalan, Bapak Ibu. Dia menari-nari, bahkan istrinya yaitu si Milka, bahkan istrinya yaitu Mikal, bahkan dia sampai mengatakan bahwa seharusnya engkau sebagai raja jangan melakukan hal itu. Bahkan dia tidak setuju. Di ayat yang ke-20 dikatakan, ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada sisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan pada hambanya. Merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Mereka sendiri mengatakan bahwa hari ini seorang raja telah mempermalukan dirinya. Tetapi Daud pun tidak ambil pusing. Dia mengatakan bahwa kalau perlu aku akan melakukan hal yang lebih itu kalau memang untuk Tuhan. Jadi Daud ini dia adalah orang nomor satunya saat itu sebagai seorang raja. Dia tidak malu-malu, dia tidak menjaga reputasi, dia tidak menjaga wibawanya ketika dia melakukan hal itu untuk Tuhan. Dan poin di sini adalah poin yang sangat penting, Bapak Ibu, bahwa ketika kita di hadapan Tuhan, tidak peduli Bapak Ibu saudara memiliki jabatan apapun, mungkin Bapak Ibu saudara adalah seorang manajer, Bapak Ibu saudara mungkin adalah seorang CEO atau direktur utama, atau memiliki jabatan-jabatan penting, atau mungkin ada yang hanya sebagai karyawan biasa, atau bahkan mungkin lebih rendah daripada hal itu. Ketika kita sama-sama di hadapan Tuhan, ketika kita sama-sama melakukan untuk Tuhan, semua di mata Tuhan sama, Bapak Ibu. Tidak peduli Anda adalah seorang di dalam dunia adalah seorang pemimpin yang luar biasa, ataupun Anda hanya mungkin dikatakan sebagai seorang asisten rumah tangga atau ART. Ketika di hadapan Tuhan semua sama, dan kita pun melakukannya atas dasar karena kita mengasihi Tuhan, atas dasar karena kita mencintai Tuhan. Lalu di dalam 1 Tawarik 28 ayat yang kedua sampai yang ketiga, hal itu berkenaan ketika Daud memiliki kerinduan untuk membangun bait Allah, karena dia melihat bahwa aku ini tinggal, karena dia sangat mengasihi Tuhan, dia melihat bahwa aku ini tinggal di rumah yang mewah, tetapi kok Tuhan hanya tinggal di sebuah pondok, dan dia ingin kayak membangun sebuah rumah yang megah untuk Tuhan bisa tinggal. Tetapi dia mengatakan bahwa Daud tangannya telah berlumuran darah, dia telah membunuh begitu banyak orang, dan Tuhan tidak mengizinkan dia untuk membangun bait Allah, dan Tuhan berjanji bahwa yang akan membangun adalah anaknya yaitu Salomo. Dan ketika Daud mendengar itu, Daud mempersiapkan segala sesuatunya untuk pembangunan rumah Allah. Dia mempersiapkan segala sesuatu, mempersiapkan seluruh biaya yang diperlukan, seluruh perkakas yang diperlukan untuk pembangunan rumah Allah. Dan betapa Daud ini begitu mengasihi sampai dia memberikan everything, memberikan segala sesuatunya untuk Tuhan. Yang berikutnya, Daud meskipun dia adalah seorang yang mengasihi Tuhan, dia pernah jatuh di dalam dosa. Dia pernah berbuat salah, yaitu dalam kasus Batsheba, dia di mana dia mengambil istri milik orang, dan ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia bertobat dengan sungguh-sungguh pada
akhir hidupnya ketika dia sudah tua gitu, dia sudah tua dan dia dan seluruh para prajuritnya, pemimpinnya hendak memberikan seorang wanita untuk Daud menolaknya. Bahkan dia benar-benar sampai hendak mau mengulangi kesalahan itu lagi gitu. Dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Lalu yang berikutnya adalah dia adalah orang yang mau diajar oleh Tuhan untuk bisa selaras dengan dengan memakai caranya Tuhan, yaitu di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-6, kalau Bapak Ibu baca, dia ada 2 kali prosesi. Yang pertama adalah ketika dia mengangkatnya dan menaruhnya di dalam sebuah kereta. Dan yang kedua adalah ketika ada pengangkat tabut itu mengangkat tabut tersebut. Nah, mengapa saya bisa mengatakan bahwa Daud ini adalah orang yang mau diajar oleh Tuhan? Di sini katakan ketika Daud mengangkat tabut Allah itu dengan kereta, Tuhan kurang setuju dengan cara seperti itu. Sehingga pada akhirnya adalah ketika lembu-lembu itu tergelincir dan membuat tabut Allah itu mungkin tidak mungkin dalam bahaya, maka Usa dia mengulurkan tangannya dan memegang tabut Allah, dan Tuhan sangat marah dan Tuhan menghukum Usa dan membuatnya mati di tempat. Tuhan mengatakan bahwa ini bukan caraku kalau kamu memindahkan tabut Tuhan, dan karena hal itu, karena kematian Usa, maka Daud ini tidak mau. Daud ini sangat takut dengan Tuhan dan akhirnya dia menaruhnya di rumah Obed-Edom gitu. Dia menaruh tabutnya di rumah Obed-Edom karena dia tidak mau, karena dia begitu takutnya apa kok sampai Tuhan menghukum Usa seperti itu. Dan ketika dia mendengar bahwa Tuhan memberkati Obed-Edom gitu, dia mau, bahkan dia tidak mengulangi kesalahan yang sama, Bapak Ibu. Dia tidak lagi membawa sebuah kereta yang ditarik oleh lembu, tetapi dia membawa para pengangkat tabut. Jadi di sini saya bisa melihat bahwa Daud ini orang ini mau belajar. Dia itu ketika mungkin menurut Daud mungkin dengan ditarik oleh kereta, mungkin ketika tabut itu ditaruh di dalam kereta dan ditarik oleh lembu-lembu, mungkin itu adalah bagi Daud melihatnya itu sebagai ini mungkin baik bagi saya. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa ini bukan cara saya untuk memindahkan tabut. Caranya adalah Anda harus memikul tabut tersebut. Harus ada orang dari suku Lewi yang mengangkat tabut tersebut untuk dipindahkan. Dan akhirnya dia mempelajari dan dia mau mengikuti apa yang sesuai dengan apa yang caranya Tuhan. Lalu yang berikutnya adalah dia adalah seorang yang selalu bertanya sebelum melangkah. Kemanapun dia hendak pergi, baik itu entah berperang, baik itu entah dia mau pergi ke suatu tempat, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dia selalu bertanya sebelum melangkah gitu. Daud dia terus berkomunikasi dengan Tuhan. Jangan sampai ada satupun yang bisa kelolosan sebelum bertanya kepada Tuhan. Dan memang faktanya memang ada satu hal yang kelolosan, yaitu dalam kasus Batsyeba. Dia melakukan hal itu. Lalu yang terakhir adalah dia melakukan segala yang dikehendaki Tuhan, yang kita sempat lihat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Dia melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Yesus, kita akan melihat tokoh selanjutnya, yaitu Tuhan kita sendiri, yaitu Yesus Kristus. Kita melihat bahwa Tuhan selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Dia selalu mengerjakan apa yang Bapa kerjakan, dan dia bahkan mengatakan apa yang Bapa telah katakan ke dia. Di dalam Yohanes 4 ayat ke-34, di
dalam Yohanes 4 ayat yang ke 34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Apabila saya melihat seluruh kitab Injil ya Bapak Ibu, bagaimana Yesus ini luar biasa dalam melaksanakan apa menjadi kehendak Bapa. Ternyata kuncinya yang saya dapatkan adalah salah satu yang di sini, yaitu bahwa Dia mengatakan bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi makanan ini kita bisa mengartikan secara literal, tetapi di sini saya mau melihat bahwa makanan ini adalah suatu hal yang membuat Yesus puas, yang membuat Yesus ini bergairah atau merasakan ada kepuasan, dan ternyata adalah kepuasannya Dia apa yang menjadi bikin Dia merasa puas banget, yaitu ketika Dia melakukan kehendak Dia yang mengutus Dia, mengutus Yesus. Dia melakukan apa yang menjadi kehendaknya Bapa gitu, yang mengutus Yesus dan menyelesaikan pekerjaannya Bapa. Jadi yang membuat Yesus puas yaitu ketika Dia melakukannya dan bahkan Dia menyelesaikan pekerjaannya. Di sini adalah apa yang saya bisa lihat gitu dalam kehidupan Yesus. Jadi Bapak Ibu, dan masih begitu banyak, ada beberapa tokoh-tokoh yang bisa kita pelajari, tetapi saya tidak mengambil semuanya. Saya mengambil hanya beberapa, yaitu Ayub, Daud, dan kehidupan Yesus sendiri. Maka kesimpulannya adalah, poin pertama adalah lifestyle kita harus benar, cara hidup, gaya hidup kita harus benar Bapak Ibu. Di dalam Ayub dijelaskan begitu banyak hal, yaitu bagaimana kita harus memiliki gaya hidup yang benar. Mungkin gaya hidup ini adalah sebuah kebiasaan yang memang sudah menjadi habit, suatu kebiasaan. Bukan seperti, dan kebiasaan itu muncul dari apa? Muncul dari sesuatu hal yang diulang-ulang, sesuatu hal yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah gaya hidup. Kita harus memiliki gaya hidup harus benar. Memang ini membutuhkan proses yang berbeda-beda Bapak Ibu. Setiap orang memiliki proses yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang butuh waktu panjang, ada yang butuh waktu tidak terlalu panjang. Tetapi kita harus memiliki gaya hidup yang benar. Poin yang pertama itu. Poin yang kedua adalah apa yang terlihat baik belum tentu hal itu disetujui oleh Allah. Kita bisa melihatnya dalam kasusnya Daud, di mana dia memindahkan tabut Allah. Menurut Daud, ketika tabut itu dimasukkan ke dalam kereta yang ditarik oleh lembu, menurut Daud itu baik. Tetapi hal itu belum tentu Tuhan ACC, belum tentu Tuhan setuju dengan apa yang dilakukannya. Dan ini harus hati-hati Bapak Ibu, bahwa apa yang terlihat baik belum tentu itu disetujui Allah, belum tentu itu selaras dengan apa yang Tuhan mau, belum tentu itu sesuai dengan caranya Tuhan Bapak Ibu. Kita harus melihat bahwa ketika kita melakukan sesuatu, kita harus yakin dengan betul bahwa itu adalah apa yang disetujui oleh Allah, apa itu, dan juga itu adalah sesuai dengan apa yang caranya Allah. Lalu yang berikutnya, ketika kita melakukan kesalahan, segeralah bertobat Bapak Ibu. Ketika kita melakukan kesalahan, segeralah untuk menyelesaikan itu. Ketika kita berbuat dosa, hendaknya kita segera untuk bertobat dan minta ampun akan dosa itu. Tetapi Bapak Ibu, kita harus hati-hati bahwa semakin dekat hubungan kita dengan Tuhan, semakin Tuhan menuntut hidup kita lebih lagi Bapak Ibu. Di dalam Ulangan 32 yang ke-51, yaitu mengenai tentang kasus Musa, di mana Musa waktu itu cuma masalah sepele Bapak Ibu, cuma masalah gara-gara memukul batu, padahal Tuhan tidak suruh mukul batu tersebut. Tuhan tidak mengizinkan Musa untuk bisa masuk dalam tanah perjanjian. Gara-gara masalah mungkin di dalam mata kita, itu masalah sepele, masalah sederhana. Tuhan tidak menyuruh untuk mukul batu, kita mukul batu. Tetapi bagi Tuhan, ketika hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat, Tuhan mengatakan, Anda sudah tidak menghormati saya. Jadi Bapak Ibu, hati-hati ketika hubungan kita semakin intim dengan Tuhan, ketika kita semakin mengenal Tuhan, hati-hati. Jangan kadang-kadang Tuhan itu menuntut lebih kepada kita, menuntut sesuatu yang detail banget, dan kita harus bisa melakukan hal itu Bapak Ibu. Dan yang berikutnya adalah melakukan apa yang menjadi kehendaknya dan menyelesaikannya. Ini saya melihat dari
dalam apa yang menjadi kehidupannya Tuhan Yesus, bahwa Yesus apa menjadi kesukaannya, apa menjadi kegembiraannya, apa menjadi suatu hal yang membuat dia puas adalah ketika dia bisa melakukan kehendak Bapa. Dan bahkan tidak hanya melakukan saja, tetapi dia bisa juga menyelesaikannya. Tidaklah apa yang Tuhan Yesus contohkan seperti ini. Tidaklah kita mau melakukannya. Kita di dalam hidup kita masing-masing ada rencananya Tuhan. Kita baik Bapak Ibu semua ada namanya rencananya Tuhan. Baiklah kita mau melakukan apa yang menjadi sesuai dengan rencananya Tuhan. Baiklah kita mau tetap selalu berada di dalam jalurnya Tuhan. Dan jangan sampai kita melenceng daripada rencananya Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita bisa melakukan kehendaknya? Kadang-kadang kita bertanya-tanya, bagaimana sih kita bisa melakukan kehendaknya Tuhan? Bagaimana sih kita bisa tahu kehendaknya Tuhan? Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 dan 26 dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan penolong yang lain yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu Roh kebenaran. Yang kita kenal sekarang adalah Roh Kudus. Tuhan menjanjikan bahwa kita diberikan oleh Bapa seorang penolong yang lain. Untuk apa? Untuk mengajari kita, untuk mengingatkan kita, untuk mengajari segala sesuatu sehingga kita bisa berjalan sesuai dengan kehendaknya. Luar biasa kan Bapak Ibu? Tuhan tidak hanya Tuhan tahu bahwa kalau Tuhan tidak memberikan seorang penolong, mungkin kita sulit, mungkin mustahil untuk kita bisa melakukan kehendaknya Tuhan. Tetapi Tuhan tahu dan Tuhan memberikan penolong yang lain kepada kita untuk bisa ngajari kita, untuk bisa memberitahu kita, untuk bisa menuntun kita, ini loh yang menjadi kehendakku, ini loh kamu harus melakukan ini, kamu harus jalan ke sini, kamu harus belok ke sini, kamu harus melakukan hal ini dan sebagainya. Bapak Ibu, luar biasa. Dan melalui kebenaran firman ini kita bisa lihat bahwa mengenai apa yang dikehendaki oleh Allah, dari judul yang semula adalah biarlah kita memiliki beberapa pokok kesimpulan yang ada di ini, yaitu kita harus mempunyai gaya hidup yang benar, lifestyle kita harus benar. Apa yang terlihat baik belum tentu disetujui Allah. Kalau kita pun jatuh di dalam dosa atau di dalam kesalahan, segeralah bertobat, segeralah berbalik daripada segala kejahatan kita atau kesalahan kita. Dan yang terakhir adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan juga menyelesaikannya. Puji nama Tuhan. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan untuk pada hari ini. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar firman Tuhan yang baik, bagaimana berkenan kepada Tuhan. Saudara, inti dari masalahnya adalah kalau kita perhatikan tidak mau berbuat dosa. Saudara, ini penting. Kita lihat bagaimana Ayub mengalami banyak tekanan-tekanan, persoalan, penderitaan. Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan, tetap tidak mau berbuat dosa, tetap tidak mau melanggar Tuhan. Saudara, dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Sebab itu dia tidak mau berbuat dosa. Demikian juga dengan Daud, dia tidak mau berbuat dosa. Apa bedanya Ayub dengan Daud? Ayub itu bertahan, sabar, saudara, sabar. Dia bertahan, bertekun. Dan dia tidak mau berbuat dosa. Serangan datang, dia tahan, dia tekun semua. Sedangkan Daud, dia ingin memberi kepada Tuhan. Jadi Daud itu ingin menyenangkan hati Tuhan. Jadi bedanya Ayub menyenangkan hati Tuhan dengan bertahan, tidak mau berbuat dosa. Sedangkan Daud memberi kepada Tuhan segala puji-pujian, segala bentuk ucapan syukur, dan tetapi intinya dia tidak mau berbuat dosa. Sedangkan Tuhan Yesus juga sama, dia tidak berbuat dosa.
dia bertahan di dalam banyak pekerjaannya. Ya, Ayub masih belum sempurna, Daud masih belum sempurna, tapi Tuhan Yesus sempurna. Dia tidak berbuat dosa. Saudara, intinya itu. Ada orang ditanya, mengapa kamu tidak mau berbuat dosa? Ada satu yang menjawab, saya tidak mau berbuat dosa karena saya tidak mau masuk neraka. Lalu yang lain mengatakan, saya tidak mau berbuat dosa karena saya takut hukuman, takut karma. Dan yang ketiga mengatakan, saya tidak mau berbuat dosa karena saya mencintai Tuhan. Karena saya mencintai Yesus. Saudara, mereka semua adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Kita tidak mau berbuat dosa bukan karena takut masuk neraka, tetapi karena kita mencintai Tuhan Yesus. Kita tidak mau berbuat salah sebab kita mencintai Tuhan Yesus. Kalau kita mencintai Tuhan Yesus, saudara, kita tidak mau menyakiti hatinya. Kita tidak mau menyakiti hati Tuhan. Dan kita berkata, aku mau memperkenankan-Mu Tuhan. Kalau saudara mencintai kepada seseorang, maka saudara tidak mau menyakiti hatinya. Demikian juga kita tidak mau menyakiti hati Tuhan. Tuhan itu benci kepada dosa. Sebab itu orang yang cinta Tuhan, dia tidak akan menyakiti hati Tuhan. Saudara, apa saudara mengasihi Tuhan? Kalau saudara mencintai kepada Tuhan, tentu saudara tidak akan mau berbuat dosa. Saudara tidak akan melakukan yang salah. Karena saudara mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan, ingin memperkenankan hati Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Ayub, oleh Daud, oleh Tuhan Yesus. Mari kita saudara selalu menyenangkan hati Tuhan. Saudara, mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepadamu buat semua yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami mengerti firman-Mu, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami, biar supaya kami tidak berdosa kepadamu Tuhan. Sucikan hidup kami Tuhan, biar kami boleh semakin percaya kepada Engkau. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tanamkan firman-Mu dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, biar hamba-Mu Tuhan pakai dia untuk semakin lama berkenan kepadamu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman hari ini. Engkau memberkati Tuhan, agar jemaat-Mu mengalami berkat dari yang indah dari Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan menyanyi-nyanyikan terakhir, menang besar ada di pihak kita. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan perang gantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan perang gantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Puji nama Tuhan, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.